Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ayu Adara. Dan pada kesempatan ini aku akan bersaksi sebagaimana Tuhan telah menolong keluarga kami dengan sangat dahsyat. Beberapa tahun yang lalu, aku mendapat kabar yang terbilang tidak enak untuk didengarkan dari mama. Dan pada saat itu, mama bilang kalau papa divonis menderita penyakit kanker darah ataupun yang biasa dikenal dengan leukemia. Pada saat itu, aku sebagai seorang anak kecil yang belum mengerti sepenuhnya tentang itu, yang hanya tahu bahwa seseorang yang terkena penyakit kanker tidak akan lama lagi hidupnya, bahkan tidak akan pernah bisa bertahan bahkan untuk beberapa tahun ke depan. Dan yang menyelimuti pikiranku adalah kalau sebentar lagi aku udah gak akan punya papa. Pada saat itu, kehidupan ini seperti tidak berguna lagi. Karena yang tadinya suasana rumah ceria, tadinya suasana rumah bahagia, tapi untuk sekali itu suasana rumah sudah tidak seperti itu lagi. Sudah biasa aja dan semuanya sudah menjaga ketentramannya. Tidak boleh terlalu ribut dan suara-suara yang mengganggu harus disingkirkan. Aku beberapa kali masuk ke kamar saat aku udah gak tahan melihat kondisi papa lagi yang lemah banget terbaring di tempat tidur. Yang tadinya papaku adalah seorang papa yang ceria, yang bertubuh besar dan tegap, dan dikenal dengan keramahan dan keceriaannya, tapi kali ini itu semua seakan-akan sudah sirna. Itu seakan-akan udah gak ada lagi sama dia. Bahkan saat itu kondisinya benar-benar lemah, ataupun hanya untuk ke toilet saja dia udah butuh bantuan aku dan mama. Sebagai seorang anak perempuan yang termasuk dekat dengan papa, setiap kali melihat itu, aku sangat miris dan aku akan berlari ke kamar. Aku berdoa di sana, ngobrol sama Tuhan sebagaimana ngobrol dengan sahabat. Aku curhatin semuanya sama Tuhan dan bilang, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Terkadang aku nangis dan bilang, Tuhan, ini tuh terlalu berat. Tapi aku selalu diberi kekuatan setiap kali ngelihat papa tersenyum dan papa bilang, tidak usah menangis, tidak usah takut, semuanya akan baik-baik saja. Kemudian aku pernah berpikir bahwa tidak akan lama lagi aku tidak akan punya papa. Tapi aku selalu punya pengharapan kalau satu saat nanti papa bisa sembuh. Satu kali papa memanggil kami semua anak-anaknya dan mama untuk kumpul di kamar. Dan pada saat itu papa menjelaskan kepada kami semua tentang aset-aset ataupun hal-hal penting yang perlu kami ketahui apabila dia nanti sudah tidak ada lagi. Selama proses itu berlangsung, selama pembicaraan itu dimulai, hatiku benar-benar gak bisa menahan kalau itu terlalu sakit untuk didengarkan dan aku sedang tidak ingin mendengarkan itu. Dan pada akhirnya setelah aku mendengarkan semuanya penjelasan penting dari papa, aku kembali ke kamar dan aku menangis lagi sama Tuhan dan bilang, Tuhan, ini itu semua terlalu di luar kendali. Aku masih butuh papa, aku masih butuh perhatian dari seorang ayah, dan aku masih ingin melihat dia mengantarkan aku nanti ke altar pernikahan. Dan setiap malam aku tidak pernah lupa untuk mendoakan itu. Aku minta kesembuhan untuk papa dari Tuhan. Dan setiap bertemu papa, aku akan menunjukkan senyuman yang paling baik, bahwa memastikan diriku baik-baik saja dengan keadaan itu. Karena mama selalu berpesan kepada kami anak-anaknya, jangan pernah buat pikiran papa gimana ya, pokoknya dia tuh gak bisa mendengarkan hal-hal yang membuat dia down. Dia harus mendengarkan hal-hal yang ceria, hal-hal yang membawa kesenangan, bukan malah sebaliknya yang membuat dia kepikiran. Jadi setiap hari aku akan ngobrol dan sharing ke papa untuk mengundang keceriaan. Terkadang aku bernyanyi dan bermain piano. Pokoknya semuanya hal yang baik-baik akan aku lakukan untuk membuat papa selalu bahagia. Satu kali kami sekeluarga berdoa, dan sudah pasti di setiap doa kami akan kami sematkan, Tuhan berikan kesembuhan kepada papa. Dan itu adalah permohonan terbesar kami kepada Tuhan pada saat itu. Tapi satu kali setelah kami berdoa,
Papa bilang, jangan minta kesembuhan dari Tuhan. Kami semua bingung. Maksudnya gimana? Karena yang saat ini paling Papa butuhkan adalah kesembuhan, agar sembuh dari penyakit leukemia ini dan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Kemudian aku bertanya, kenapa nggak minta kesembuhan dari Tuhan, sementara itu yang Papa butuhkan? Lalu Papa bilang ke kami semua, coba kalian sama-sama buka kitab Mazmur. Kebetulan aku punya kitab di sini. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Aku akan bacakan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Untuk beberapa saat aku mikir maksudnya apa. Dan pada saat itu Papa bilang, sebelum kalian mohon kesembuhan daripada Tuhan, pertama sekali kalian harus minta diampuni kesalahannya. Minta pengampunan atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama ini. Atau mungkin ada hal-hal yang tersembunyi, ada hal-hal yang kalian tidak pernah ceritakan selama ini, tetapi Tuhan tahu semuanya, maka semuanya kita harus akui di depan Tuhan. Sehingga dengan itu, Tuhan akan menolong kita. Jadi mulai saat itu aku berpikir, kalau begitu, untuk setiap permohonan yang akan aku layangkan kepada Tuhan, terlebih dahulu aku akan minta ampun dan meminta Tuhan untuk mengampuni kesalahanku sehingga permohonan-permohonan kita layak di hadapannya. Dan sama seperti kisah Raja Hizkia, kalau teman-teman tahu, Raja Hizkia sempat menderita satu penyakit yang sangat berat, yang sangat membuatnya cemas karena Nabi pun sudah mengatakan kepada dia bahwa dia harus memberikan pesan terakhir kepada keluarga dan saudara-saudaranya karena dia sebentar lagi akan meninggal. Tetapi yang dia lakukan saat itu adalah dia menangis kepada Tuhan dengan sangat, dan kemudian dia bilang apa sama Tuhan? Tuhan, ingatkah Engkau dengan semua kebaikanku, dengan semua apa yang sudah kulakukan kepada Tuhan? Tolong berikan aku kesembuhan. Dan semua perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh Raja Hizkia, Tuhan pertimbangkan dan Tuhan menambahkan umur kepada Raja Hizkia sehingga dia sembuh dari penyakitnya. Begitu juga penjelasan Papa waktu itu, dia selalu bilang ketika kita meminta permohonan kepada Tuhan, jangan lupa pertama sekali kita mengaku dan meminta Tuhan untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Pada saat itu, aku mulai bersemangat dan berpikir, wah luar biasa sekali Papa ini. Karena dalam situasi dan kondisi seperti ini pun, dia masih bisa stabil dan pikirannya stay positif. Dan aku benar-benar salut pada saat itu. Banyak orang yang bertanya saat ini, kenapa bisa sampai terkena leukemia? Nah, untuk sejarah singkatnya, itu sebenarnya adalah kata dokter. Pada saat muda, Papa tidak dapat tidur dengan baik. Jadi dia selalu tidur di atas jam 10 malam. Dan dari situlah aku mengerti bahwa gak baik untuk tidur terlalu lama ataupun bergadang, bahkan untuk hal-hal yang simple kayak nonton, kayak main HP, karena sistem imun tubuh kita akan bekerja selagi kita tidur. Kemudian tidak terasa pada saat itu, hari berganti hari, sampai beberapa hari kemudian Papa bilang begini ke kami. Keadaan waktu itu mukanya cemas banget dan dia tidak semangat biasanya. Kemudian kami nanya, kenapa Pak? Lalu Papa bilang begini, tadi waktu Papa check up, dokter bilang leukemia ini adalah penyakit yang paling ganas dari semua jenis kanker dan tidak ada yang bisa bertahan ataupun 1 dari 100 orang yang bisa bertahan sampai dengan 5 tahun. Jadi kalau misalnya sudah terkena leukemia, maka umurnya tidak akan lebih lagi dari 5 tahun. Dan kalau ada yang bisa mencapai 5 tahun, maka kemungkinan besar masih bisa melanjutkan hidup ke tahap selanjutnya. Lalu kemudian kesedihan menimpa kami lagi dan mulai berpikir lagi, Tuhan, bagaimana ini? Dan mulai saat itu aku selalu panik banget untuk menghitung per bulan. Sudah berapa bulan, sudah berapa minggu, atau bahkan sudah berapa tahun
Sampai akhirnya aku pergi kuliah, bahkan di Unai pun aku selalu hitung sudah berapa tahun, ini sudah tahun yang keberapa, ini sudah bulan yang keberapa. Dan aku mau memastikan bagaimana dia bertahan untuk 5 tahun ke depan. Dan pada saat itu aku selalu juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa tolonglah lewatkan dia lebih dari 5 tahun karena kami anak-anaknya masih sangat membutuhkannya. Dan puji Tuhan, kami punya mama yang luar biasa. Mama selalu mendukung dengan obat-obatan, perhatian, dan juga jus terapi. Mama selalu bikin makanan yang sehat dan minum jus juga sebelum tidur atau bahkan mau tidur. Dan sesudah bangun, papa akan rutin mengkonsumsi jus. Dan pada saat itu berat badannya sudah mulai naik, tidak terlalu di bawah lagi, dan sudah mulai ada sedikit-sedikit semangat yang membuat dia bisa tertawa, bisa bahagia, bisa tersenyum, atau bahkan bisa bercerita kembali tentang masa-masa lalunya seperti pada masa mudanya. Satu kali ketika aku sudah berada di Unai, papa kirimkan satu pesan bahwa Papa kirimkan satu pesan yang luar biasa yang aku sangat senang untuk membacanya pada saat itu, bahwa hasil cek laboratoriumnya dari rumah sakit menyatakan kalau dia bersih dari kanker dan tidak perlu lagi mengkonsumsi obat yang selama ini dia minum. Tadinya dia sempat divonis untuk minum obat sampai seumur hidup, tapi dia mengirimkan teks kepada aku kalau dia udah nggak perlu lagi untuk meminum semua obat-obatan itu, dan dia diprediksi sudah bersih dari kanker. Hanya tinggal saja menerapkan pola hidup sehat dan olahraga yang teratur dan makanan yang bersih. Puji Tuhan, saat itu aku benar-benar, wah, luar biasa banget Tuhan itu. Dan aku menitikkan air mata dan segera berdoa, Tuhan terima kasih bahwa semua doa-doa kami yang kami layangkan selama ini tidak ada yang sia-sia, dan Tuhan dengarkan semuanya. Bahkan ini sudah tahun ke-6, itu artinya papa sudah melewati 5 tahun itu tadi, yang kata dokter sekalipun jarang banget, atau bahkan hanya 10 dari 100 orang yang bisa melewati 5 tahun pertama mereka. Karena memang jujur saja selama papa mengidap penyakitnya ini, banyak sekali orang yang bertelepon ke kami, bahkan orang yang kami tidak kenal satupun, yang menanyakan, pendeta, bagaimana caranya supaya bisa tetap semangat bahkan saat situasi dan kondisi sudah separah itu. Papa hanya mengucapkan beberapa kalimat, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi untuk masa papa terletak di tempat tidur tak berdaya, hanya bisa lemah menggeletakkan badannya, itu hanya 6 bulan. Jadi 4 tahun 4 bulannya lagi itu, atau 4 tahun lebihnya lagi itu, dia sudah bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dan puji Tuhan, banyak orang yang bertanya kenapa bisa. Atau bahkan ketika dia check up ke rumah sakit pun, orang-orang mikir bahwa dia itu sama sekali tidak terkena penyakit kanker darah ataupun leukemia. Dan saat itu saya sangat bersyukur sekali bahwa Tuhan itu sangat baik dan benar-benar baik, bahwa semua doa-doa kami yang sudah kami layangkan kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia dan Tuhan tidak mengecewakan kami. Dan ketika beberapa waktu saya ngambil waktu singkat untuk ngobrol sama papa, dan saya bilang, kenapa sih Pak bisa kuat banget? Apa sih tipsnya supaya kita bisa tetap kuat, supaya bisa tetap semangat? Maksudnya keadaan ini udah bener-bener kayak hampir gak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup, tapi papa bisa melewatinya. Kembali lagi, papa selalu bilang ke kami anak-anaknya, kalau dia menyampaikan sesuatu itu pasti berlandaskan Alkitab. Dan kembali lagi papa kasih tahu satu ayat Alkitab yang menurut saya singkat, yang menurut aku singkat tapi penuh makna, yaitu di dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi papa bilang adalah
yang membuat dia semangat, yang membuat dia kuat adalah Amsal 24 ayat 10 ini, bahwa ketika kita merasa hopeless saat situasi mencekam, kekuatan kita kecil. Tetapi bagaimana sebaliknya kita dapat bertahan, kita tetap dapat semangat sekalipun situasi mengecewakan, tapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dan puji Tuhan sampai saat ini keadaan papa saya dikenal dengan Pendeta Ralem Damanik. Pada saat ini kondisi beliau sangat sehat, sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dan sudah sembuh dari kanker, tidak mengkonsumsi obat lagi, dan sudah bisa melayani seperti biasa. Dan saya sangat senang walaupun saya tidak bisa mengekspresikan itu setiap hari, saya tidak bisa menyatakan itu setiap hari, tapi di dalam hati saya yang paling dalam saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Dan biarlah dari pengalaman papa saya ini kita dapat petik bahwa ketika kita ingin menyampaikan permohonan kepada Tuhan, jangan lupa terlebih dahulu mari kita minta pengampunan, sehingga permohonan kita yang kita sampaikan akan layak ke hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang bergantung kepadanya. Biarlah melalui kesaksian ini kita dapat dikuatkan, dan biarlah kita hanya menaruh harapan kepada Tuhan, karena semua orang di dunia ini akan mengecewakan kita, tetapi hanya Tuhan yang akan selalu dekat dengan kita. Dan jangan berhenti bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkat yang sudah kita nikmati setiap harinya. Akhir kata saya mengucapkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya di depan ini bukan sebagai seorang motivator ataupun sebagai seorang yang sempurna, tetapi biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Shalom, terima kasih dan sampai jumpa.